Yang saya suka dari Indonesia adalah keberagamannya yang begitu kaya. Indonesia memiliki suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda-beda. Jadi begitu kaya. Dan saya juga suka dengan musimnya. Musim di Indonesia cuma ada dua, kemarau dan musim hujan. Jadi tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Ya, saya tidak membayangkan kalau saya berada di musim dingin. Dan saya juga suka kulturnya ya, kultur Indonesia yang begitu beragam tadi karena mungkin banyak pengaruh dalam sejarahnya, pengaruh dari kultur-kultur dari seluruh dunia. Ada Arab, ada Eropa, ada Cina, dan lain-lain. Dan itu membuat Indonesia begitu beragam, unik, dan juga kaya. Itu saya kira yang saya suka dari Indonesia. Yang saya tidak suka dari Indonesia barangkali adalah wajah politiknya. Termasuk salah satunya masalah korupsi yang begitu mewabah dan menjadi penyakit turun-temurun dan menjadi warisan di negara Indonesia ini. Saya kira itu penyakit agak susah disembuhkan. Saya tidak tahu, mungkin karena Indonesia adalah negara jajahan dulunya, barangkali itu salah satunya. Tetapi ini penyakit sudah menjadi sedemikian akut di negara Indonesia. Itu saja. Kemudian juga yang kedua adalah barangkali adalah terlalu banyak kepentingan golongan yang masuk ke dalam tata pemerintahan, dari yang tingkat paling kecil sampai tingkat pusat. Jadi saya kira Indonesia harus bersatu sehingga mencapai satu kesepakatan yang bisa memberikan kesejahteraan buat masyarakatnya. Nah, kepentingan golongan tadi bahkan juga sampai mempengaruhi ekonomi, pendidikan, kebudayaan, yang notabene itu adalah bagian penting dari satu masyarakat. Saya kira itu ya. Terus yang saya tidak suka lagi barangkali adalah disiplin kerja masyarakat Indonesia. Walaupun tidak semuanya, tetapi masih banyak masyarakat yang terutama tidak tepat waktu, ya, kemudian juga tidak profesional, ya, mungkin terlalu enjoy ya, terlalu santai barangkali karena iklimnya itu yang saya tidak suka dari Indonesia. Barangkali nanti bisa dirubah, saya tidak tahu kapan, tapi saya berharap itu bisa menjadi lebih baik. Ya, itu. Kalau bicara tentang idola, saya kira saya punya banyak idola dalam hidup saya. Karena saya itu termasuk orang yang mudah terpesona terhadap sesuatu, mudah kagum, dan juga saya sangat mudah kagum atau mengapresiasi perjalanan hidup seseorang atau perjuangan hidup seseorang beserta idealismenya. Kalau disebut satu nama, saya kira saya mengidolakan Tan Malaka, seorang tokoh bangsa Indonesia, seorang pemikir, perintis perjuangan, memiliki ide-ide kemanusiaan dan perjuangan di Indonesia. Saya baca beberapa bukunya dan itu sangat menginspirasi saya. Kebetulan juga berasal satu daerah dengan saya, jadi itu. Nah, kalau dalam
dunia lain saya kira saya mengidolakan Tom Hanks dan Sean Penn, dua aktor dari Amerika. Saya kagum dengan permainan mereka di film. Pertama saya melihat Green Mile yang dimainkan oleh Tom Hanks, lalu saya juga banyak melihat film-film Sean Penn, I Am Sam, Mystic River, dan banyak juga beberapa yang disutradarainya. Saya kagum. Lalu dari dunia pertunjukan atau teater, saya mengidolakan tokoh-tokoh teater di Indonesia. Yang pertama saya mengidolakan W.S. Rendra, juga Putu Wijaya, Arifin Senur, dan Endrian Tiarno. Tokoh teater atau seni pertunjukan di Indonesia. Kemudian juga saya mungkin juga kagum dan idola dengan beberapa tokoh-tokoh muda di dunia seni pertunjukan. Itu mungkin idola saya yang begitu banyak ya. Bagi saya proses ini cukup menarik di tengah kondisi yang masih sulit dan tidak menentu seperti ini. Kami dua kelompok bertemu, kemudian melakukan proses penciptaan yang itu tentu saja dengan daring, dan ini menurut saya cukup menarik karena medianya yang sangat terbatas. Dua kelompok ini juga punya ciri khas atau karakteristik yang berbeda. Tentu saja itu satu poin yang menarik karena kami bisa saling belajar masing-masing antara dua kelompok ini. Dan proses kolaborasi ini juga menarik karena secara pribadi saya bisa belajar menulis. Saya mulai menulis adegan-adegan yang akan saya mainkan, baik itu untuk pertunjukan individu ataupun pertunjukan per kelompok. Dan di situ menariknya menurut saya. Dan meskipun kita hanya selama ini sebatas layar dan juga prosesnya terbatas, tetapi semangatnya kami coba bawa semangat yang lebih daripada sebelumnya, karena kami berharap bahwa di tengah keterbatasan yang ada, kami bisa bertemu dalam satu titik atau bertemu dalam satu momen yang mempertemukan antara dua budaya ini. Dan ini menurut saya menarik karena kami membawakan dua karya tokoh besar. Satu dari Indonesia adalah Kenarto Rintrik, kemudian dari Jepang Yukio Mishima, Sotobako Machi. Dan dari dua karya ini muncullah ide-ide yang begitu banyak, begitu luar biasa dari para kreator, dan itu menjadi sumbangsih buat proses ini. Dan tentu saja di ujungnya saya berharap kita bisa bertemu dan bertatap muka langsung sehingga kolaborasi ini atau penciptaan ini bisa menjadi maksimal. Itu saja mungkin yang harapan saya. Mudah-mudahan kondisinya semakin membaik dan prosesnya semakin progresif dan menemukan satu titik terang dalam proses penciptaan ini. Itu saja dari saya.